Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Eh, Selamat datang kembali dalam perkuliahan kita hari ini untuk mata kuliah Hukum Acara Perdata ya, di semester genap. Nah, seperti biasa dalam setiap pembahasan suatu mata kuliah, saya selalu akan mulai dengan tema yang mengungkapkan mengenai konsep-konsep atau dan definisi-definisi. Jadi sebelum melangkah lebih jauh ke dalam hal yang sifatnya sangat teknis dalam hukum acara perdata, maka kita perlu terlebih dahulu mengetahui mengenai makna dari hukum acara perdata sebagai suatu konsep hukum. Tentunya berbicara mengenai acara perdata ataupun secara umum bicara mengenai setiap cabang ilmu hukum tidak mungkin lepas dari perjalanan sejarahnya. Di ilmu hukum itu kajian dari ilmu hukum itu tidak mungkin dilepaskan dari sejarah munculnya cabang-cabang dari ilmu hukum tersebut. Ya. Hari ini kita membahas mengenai acara perdata. Baik. Nah, secara singkat ya, acara perdata itu masuk dalam klasifikasi dalam hukum privat. Jadi di dalam ranah cabang ilmu hukum itu ada dua ya, hukum publik dan hukum privat. Nah, hari ini kita masuk ke dalam ranah hukum privat, tapi pada sisi hukum acaranya. Secara umum, kita harus mulai dulu dari sejarah hukum privat. Nah, ini adalah sejarah dari hukum privat ya, yang justru dimulai dari era Yunani kuno ya, dan Romawi. Terutama tonggak paling bersejarah dalam hal hukum privat atau hukum perdata ketika di era Kaisar Bizantium, yaitu Flavius Justianus. Sebenarnya bukan si kaisar yang membuat ya. Jadi di era inilah muncul satu kitab hukum perdata yang dikenal Corpus Iuris Civilis ya, atau Codex Justinianus, hukum perdata, kitab hukum perdata. Sebenarnya bukan si kaisar yang membuat ini ya, tapi kalau kita nanti baca sejarahnya, kalian perlu tuh cari referensi tentang sejarah ini. Ini ada beberapa ahli hukum waktu itu yang melakukan kompilasi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dan kemudian dijadikan menjadi satu kitab. Nah, kitab ini menjadi satu pegangan sampai berabad-abad. Tentunya nanti juga ada satu kitab lagi yang dikenal dengan istilah Toilet Table. Nanti silahkan di browsing, dicari tentang sejarah itu. Yunani kuno, kemudian sampai ke abad ke-8 ya, atau abad pertengahan ya, hukum perdata masih menguasai ranah ilmu hukum ya, walaupun sebenarnya saat itu tidak disebut sebagai ilmu hukum ya, juga tidak disebut sebagai hukum perdata karena secara dia sebagai ilmu itu belum muncul, hanya sebagai pengetahuan dan belum terjadi sistematisasi seperti hari ini. Nah, kemudian pada abad Renaissance, ya, terutama di Prancis, melalui pelopornya adalah Napoleon Bonaparte, karena saat itu dianggap pengaruh dari
hukum terhadap kekuasaan itu berkurang, ya, di abad ke-8 ini kan standar hukumnya ada dua, yaitu apa kata kaisar dan apa kata apa istilah kalau dalam agama Katolik itu ya, gereja, ada istilahnya tuh lupa saya, tapi gereja gitu ya, apa kata kaisar, apa kata gereja. Nah, ini yang kemudian di Revolusi Prancis, yang kemudian Napoleon ini muncul ya, sebagai penguasa baru, membawa semangat demokrasi, ya, melihat bahwa era masa lalu itu banyak dikuasai oleh tangan-tangan kejam dari para kaisar dan pihak agamawan, ya, secara spesifik pada waktu itu adalah gereja gitu ya. Karena perkembangan sejarah kefilsafatan itu justru muncul dari ranah barat yang identik dengan gereja. Nah, munculnya Napoleon ini mencoba untuk melakukan kodifikasi dalam hal hukum privat, juga dalam hal hukum publik. Jadi ada dua kitab dari Napoleon ini sebenarnya, Code of Civil dan Code of Penal. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, tapi kita tidak bicara hukum pidana hari ini. Tapi setidaknya pada era Napoleon inilah muncul dua kodifikasi itu. Nah, kita tahu bahwa perkembangan hukum itu juga banyak dipengaruhi oleh fenomena kolonialisme, ya, di mana Prancis saat itu juga melakukan penjajahan kemana-mana, invasi kemana-mana, termasuk ke Belanda, gitu ya, yang kemudian menularkan sistem hukumnya di Belanda, dan munculnya HIR, BW di Belanda, dan Belanda menjajah Indonesia. Jadi itu perjalanannya. Jadi hukum itu bukan hanya disebarluaskan melalui perkembangan teknologi, kemudian adanya pergesekan antar negara, ya, munculnya peristiwa-peristiwa internasional yang menyebabkan terjadinya asimilasi hukum, ya, transparansi hukum, tapi juga dari sisi klasik adalah melalui jalur penjajahan, kolonialisme. Oke, itu sejarahnya, ya. Bisa Anda baca buku-buku tentang hukum acara perdata, bebas, terserah, cari siapa saja, karena pasti akan membahas itu. Memang pegangan kita secara umum, ya, itu kepada bukunya Yaya Rahab, ya, tentang hukum acara perdata. Itu dipandang sebagai satu buku yang cukup komprehensif karena beliau juga penulis buku, dia juga hakim, ya, jadi buku-bukunya itu banyak sekali jurisprudensi. Nah, itu bisa digunakan dan sangat lengkap, ya, dari keseluruhan buku Yaya Harahap Acara Perdata. Tapi saya perlu sampaikan juga bahwa sampai hari ini belum ada satu orang pun yang hafal atau paham secara utuh tentang bukunya Yaya Rahab, karena beliau sendiri juga ternyata rajin mengupdate, ya, bukunya itu rajin direvisi sehingga selalu update. Zaman saya itu bukunya tidak terlalu tebal, tapi sekarang hari ini saya lihat bukunya Yaya Rahab sangat tebal sekali karena banyak fenomena-fenomena praktek dimasukkan. Itu saran dari saya untuk buku itu dimiliki. Tapi selain itu sebenarnya banyak juga dan selalu bercerita sejarah ini. Oke, kemudian dari cerita tadi itu sebenarnya terutama di Prancis, ya, jauh sebelum terjadinya Revolusi Prancis, ya, perlu kita ketahui juga kenapa hukum acara itu diatur.
Jadi sebenarnya selain Code of Civil dan Code of Penal dari Napoleon itu juga memunculkan dampak lain, yaitu kalau Code of Civil itu hukum perdata tapi sifatnya material, hukum perdata materialnya baru, ya, yang ternyata dipandang perlu juga untuk memunculkan pengaturan mengenai bagaimana cara menegakkan hukum perdata material. Nah, tidak ada satupun penulis ya, untuk buku hukum acara, baik acara perdata maupun acara pidana, yang mencoba melacak pemaknaan klasik ya, dari suatu peristiwa-peristiwa sosial, peristiwa-peristiwa politik pada masa lalu, yang dipandang peristiwa-peristiwa tersebut ya, yang dipandang sebagai suatu pemicu akan munculnya pandangan bahwa oh ternyata penguasa itu perlu diatur. Ketika penguasa diberikan hak atau diberikan kekuasaan melalui hukum material ya, untuk menindak setiap orang yang melanggar peraturan, maka agar tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap proses penindakan tersebut, ya, ataupun ketika sesama warga, gitu ya, yang merasa haknya juga tidak haknya itu dilanggar oleh warga negara lain, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, maka perlu diatur bagaimana caranya orang itu menuntut haknya. Nah, peristiwa politik ya, didahului oleh peristiwa politik, peristiwa sosial itu dari seorang hakim dari Prancis, mantan hakim ya, Montesquieu, yang kita kenal teorinya itu adalah trias politika gitu ya. Dia melakukan pengembaraan ke Inggris, ngekos di Inggris lah kira-kira gitu ya, ngekos di Inggris itu 2 tahun, dan banyak membaca, banyak meneliti pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat dari John Locke, ya. Sehingga beberapa buku menisbatkan bahwa Montesquieu ini muridnya John Locke. Nah, pandangan-pandangan dari John Locke ini yang mempengaruhi Montesquieu menciptakan trias politika. Ya, sama persis, cuma beda nanti, ya itu sebenarnya ranah HTN ya. Karena memang untuk mengatur negara gitu ya, mengatur negara dalam hal bertindak. Tapi di sini ada satu peristiwa ya, yang menjadikan Montesquieu itu gelisah gundah gulana, kira-kira seperti itu. Bahwa ternyata di Prancis pada era itu, ketika seseorang merasa haknya dilanggar, dia dapat melakukan aduan atau melapor ya kepada raja, dengan berdasarkan surat yang bermaterai, disebut sebagai letter de charge, itu istilah Prancisnya, logatnya saya nggak bisa, tapi kira-kira begitulah tulisannya. Jadi surat bermaterai yang berisikan aduan. Nah, ternyata aduan ini diproses oleh penguasa secara sepihak, ya, tanpa memberikan hak bagi orang yang diadukan untuk melakukan pembelaan. Nah, sehingga diadukan langsung dimasukkan kepada penjara. Memang peristiwanya adalah peristiwa seolah-olah peristiwa pidana ini ya. Tapi di sini ada suatu peristiwa yang menarik, perlu kita cermati, bahwa ketika seseorang melaksanakan haknya atau menuntut haknya, bahwa ternyata haknya dia sudah dilanggar oleh haknya orang lain, maka pada era itu tidak ada hukum acara yang secara spesifik menegaskan bagaimana tata cara memeriksanya. Jadi raja langsung memerintahkan pada saat itu, terutama
Bila yang merasa dilanggar itu adalah kaum bangsawan. Nah, itu justru lebih cepat prosesnya. Nah, ini ya kemudian salah satu peristiwa, salah satu ya, masih banyak peristiwa-peristiwa lain sebenarnya, tapi saya angkat yang ini saja, ya karena kita tidak mempelajari ilmu negara, walaupun ini kaitannya ke sana juga ada, ya, tidak mempelajari HTN, kaitannya ke sana juga ada, karena para filosof ini rata-rata filosof sosial politik ketatanegaraan. Inilah yang salah satu yang melatar belakangi mengapa seseorang yang menuntut haknya, ya, melalui dengan meminjam tangan kekuasaan, itu juga perlu diatur. Bagaimana cara dia menuntut, bagaimana cara kekuasaan itu memutus. Nah, inilah cikal bakal munculnya dari hukum acara tersebut. Nah, kemudian terjadi suatu konsensus, ya, bahwa bekerjanya hukum privat itu didasarkan kepada dua kaki, ya, perdata material formil. Konsensusnya di mana? Konsensusnya itu jadi berjalannya waktu, pemahaman mengenai pentingnya suatu peraturan untuk mengekang, ya, kekuasaan seseorang yang mengadukan, yang merasa haknya dilanggar dan menuntut kewajiban orang lain. Ide awalnya seperti itu, ya. Jadi bukan cuma sekedar mengadu kemudian langsung dihukum gitu, ya. Tapi harus ada prosesnya. Nah, cuma dengan berjalannya waktu, ya, bahwa hukum itu mencoba, para ahli hukum mencoba untuk memberikan pemaknaan yang simple, yang sederhana supaya mudah dipahami, gitu ya. Karena memang tidak pernah ada satu pemahaman yang utuh terhadap satu konsep hukum. Ya, tapi kemudian terjadi satu konsensus, ya, ada konvensi dari masyarakat hukum bahwa formil itu sebenarnya tugasnya hanya untuk menegakkan perdata material, ya. Perdata formil itu tugasnya untuk menegakkan perdata material. Sama itu kelakuannya sama dengan kalau kita bicara acara pidana gitu, ya. Pola pikirnya sama itu. Nah, yang terlupakan adalah para pihak dan negara. Ya. Kalau kemudian pertanyaannya adalah, Pak, kita kan tidak sedang berbicara kekuasaan. Ya. Kalau Montesquieu zaman itu, Revolusi Prancis itu kan bicara kekuasaan yang jolim segala macam. Kita tetap bicara kekuasaan. Karena ketika seseorang itu menggugat ke pengadilan, dia menuntut haknya, dan menuntut agar orang lain melaksanakan kewajiban atas hak dirinya yang dilanggar, kan membutuhkan tangan negara untuk memutus. Seseorang tidak bisa langsung menghukum secara pribadi, ya, karena akan melanggar ketertiban umum ketika masing-masing orang diberikan hak untuk langsung menghukum lawannya, gitu ya. Akan terjadi chaos di situ. Maka dibutuhkan negara hadir di situ untuk sebagai pemutus sengketa di antara warga negara. Ya, jadi hukum privat, hukum acara perdata ini dipergunakan oleh negara untuk memutus sengketa antar warga negara. Ya, bahkan hari ini sudah berkembang bukan cuma antar warga negara, tapi juga antar warga negara dengan institusi negara atau institusi pemerintahan. Sehingga kita bisa lihat ada misalnya Pemda digugat, ya, itu atau misalnya menteri mana digugat, itu dulu masih menggunakan tangan ini, gitu ya. Karena era itu memang era hukum privat masih menguasai, hukum publik baru mulai muncul. Jadi idenya pengaturan ini sebenarnya dimunculkan dari kegoncangan ketatanegaraan. Itu nanti mempengaruhi pada hukum publik yang langsung mempengaruhi ke hukum publik dan memberikan dampak kepada hukum privat. Artinya di sini
para pihak adalah pihak penggugat dan tergugat serta negara. Dalam hal ini diserahkan kepada kekuasaan kehakiman. Ya. Nah, kalau berbicara kekuasaan kehakiman dalam ranah hukum privat juga tidak melepaskan diri dari kajian kekuasaan kehakiman pada ranah hukum publik. Artinya kalau kita bicara hakim, hakim itu pejabat publik. Dia diatur oleh hukum publik. Nah, ditempatkan ke dalam ranah privat untuk menyelesaikan sengketa antar warga negara. Nah, para pihak di sini, penggugat tergugat juga diberikan hak ini. Ya, penggugat memiliki hak untuk menuntut haknya dan menuntut orang lain atau menuntut tergugat untuk melaksanakan kewajibannya. Tapi dia tidak boleh semena-mena sehingga harus melalui negara dan negara yang memutus. Dan negara inilah juga akhirnya diatur ya, bagaimana cara memutus, bagaimana cara membuktikan terhadap suatu sengketa. Ini yang harus dipahami terlebih dahulu mengenai hukum acara. Nah, sehingga ya kekuasaan yang dimiliki oleh negara melalui konstitusi itu diwujudkan dalam bentuk kewenangan. Kalau bicara kewenangan sebenarnya, istilah kewenangan itu sendiri sebenarnya istilah dari hukum publik, terutama hukum administrasi negara. Ya. Tapi dalam ranah hukum privat, ternyata kewenangan ini juga, istilah ini juga digunakan melekat kepada hakim. Nah, bagi pihak lain, ya, penggugat misalnya, atau tergugat, itu juga diberikan kewenangan. Cuma dalam praktek menggunakan istilah legal standing. Ya, hak untuk menggugat. Sebenarnya artinya kewenangan juga. Nah, kewenangan inilah yang kemudian harus dimuat di dalam suatu undang-undang. Dulu dikenal dengan istilah asas legalitas yang termuat dalam. Jadi undang-undang itu selalu memuat asas legalitas. Persoalannya sekarang kalau bicara asas legalitas seolah-olah hanya hukum pidana yang punya, perdata enggak gitu. Nah, padahal perdata juga punya, ya, hanya namanya yang berbeda. Ya. Jadi terkadang ada konsep yang sama tapi dengan nama yang berbeda. Nah, kewenangan secara umum, kewenangan itu memiliki dua kaki, yaitu hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban inilah nanti yang kemudian saling berinteraksi, saling berdialektika. Artinya penggugat merasa punya hak, ya, dan penggugat merasa tergugat punya kewajiban. Tapi nanti juga tergugat juga merasa punya hak untuk membela dirinya, ya, mempertahankan haknya. Bahkan mungkin saja justru tergugat merasa penggugatlah yang punya kewajiban. Ya. Jadi dua fenomena ini saling berdialektika. Nah, inilah yang diatur, ya, proses ini diatur supaya proses gugat-menggugat di dalam ranah pengadilan perdata itu ada tata caranya. Nah, yang jadi persoalan kalimat saya yang terakhir, ada tata caranya, itulah yang disebut sebagai hukum acara perdata, gitu ya. Seolah-olah kalau bicara hukum acara perdata berarti bicara tata cara, gitu. Padahal makna aslinya adalah kalau kita bicara hukum acara berarti kita tujuannya adalah mencegah para pihak, ya, baik tergugat penggugat maupun hakim, ya, mencegah para pihak untuk tidak sewenang-wenang menggunakan hak dan kewajibannya. Itu makna aslinya dari hukum acara dan itu harus dipahami. Kenapa? Karena kalau kita paham makna aslinya, norma hukumnya itu berubah, ya, sedemikian rupa, kita tetap akan dapat bisa mengatakan bahwa ini melanggar kewenangan atau tidak. Makna aslinya pegang dulu. Oke. Nah, kemudian, ini yang kemudian di dalam ranah keilmuan
makna asli itu dicoba untuk ditranslatekan ya ke dalam satu pola pemikiran yang sifatnya praktis dan mudah dipahami, sehingga terjadi pemilihan-pemilihan kata, pemilihan-pemilihan diksi, ya, agar masyarakat umum bisa paham apa yang dimaksud dengan hukum acara perdata. Nah, di sini Anda bisa melihat ada proses reduksi dari makna asli ke makna tertulis. Saya tidak mengatakan itu salah, gitu ya. Tapi masalahnya pergeseran ini nanti saya akan tunjukkan pergeseran-pergeseran dalam menuangkan makna dalam bentuk tertulis. Ya, misalnya ini Muhammad Nasir. Ini memang buku saya tahun lama ya, karena saya juga kan jadi mahasiswa lebih dulu dari kalian gitu. Jadi buku-buku saya buku lama memang. Nah, Muhammad Nasir ini bilang hukum acara perdata itu adalah suatu kaidah hukum yang mengatur cara dan prosedur hukum dalam mengajukan. Nah, ya. Kalau bicara ini berarti suatu kaidah hukum, kata kaidah itu sebenarnya bermakna lebih ke sosiologis. Kalau orang hukum yang menganut jurus normatif biasanya menyebutnya norma hukum. Ya, bukan kaidah hukum, tapi norma hukum. Tapi artinya sama. Suatu kaidah yang mengatur cara dan prosedur hukum. Nah, mulai berubah ya, cara dan prosedur hukum dalam mengajukan. Kalau mengajukan ini berarti kan yang bisa mengajukan adalah para pihak. Ya. Pihak penggugat mengajukan gugatan, pihak tergugat mengajukan jawaban. Tolong istilah jangan sampai salah ya. Di acara perdata itu istilah penggugat dan tergugat. Tidak ada istilah terdakwa. Kalau kalian menggunakan suatu saat menjawab soal ya, menggunakan istilah terdakwa, itu langsung saya salahkan. Ya. Jadi kalian harus paham benar, untuk bicara acara perdata, istilahnya hanya dua, penggugat dan tergugat. Ya, untuk para pihak. Jangan sampai tercampur dengan istilah dalam acara pidana. Memeriksa dan memutus. Nah, ini kan ngomongin para pihak juga nih, tapi pihak negara yang ngomongin. Siapa yang memeriksa dan memutus itu pasti hakim, ya. Dan melaksanakan putusan. Nah, ya, jadi hakim yang negara nanti yang akan memaksakan untuk dilaksanakan putusan itu tentang tuntutan hak dan kewajiban tertentu. Ya, jadi larinya kata tuntutan hak dan kewajiban tertentu ini larinya ke kalimat atau ke kata mengajukan. Ya, baru lari kepada korelasinya ke tuntutan dan hak tertentu. Jadi kalau kita baca misalnya, cara bacanya sebagai kaidah hukum yang mengatur cara dan prosedur hukum dalam mengajukan tuntutan dan hak kewajiban tertentu. Begitu cara membacanya. Nanti kalau selanjutnya memeriksa tentang tuntutan hak dan kewajiban tertentu. Atau kalau memutus ya, tentang tuntutan hak dan kewajiban tertentu. Nah, ini kan dipenggal muncul di ujung akhir dari kalimat itu yang dipenggal muncul di ujung sini. Sehingga menjamin tegaknya hukum perdata material melalui lembaga peradilan. Nah, ini kan unsur negaranya di sini, lembaga peradilan. Oke, kemudian R. Suparmono. Ya. Nah, ini sifatnya lebih teknis lagi. Ya. Kalau yang tadi kan suatu kaidah hukum ya masih terlihat nuansa keilmuannya, ya, ilmu hukumnya masih terlihat. Tapi kalau di sini sudah sangat teknis nih. Rangkaian peraturan-peraturan, jadi hanya sekedar rangkaian peraturan-peraturan, tidak lagi memandang sebagai suatu norma hukum. Kalau norma hukum itu kan berarti sifatnya di dalamnya ini pasti ada larangan, ada paksaan, ada sanksi, ada ini segala macam gitu ya. Tapi itu disederhanakan lagi menjadi kalimat rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana. Nah, ya, kalau tadi kalimat sebelumnya ada cara dan prosedur hukum, dibikin sederhana lagi. Memuat cara bagaimana. Orang harus bertindak terhadap orang lain. Nah, orang harus bertindak terhadap orang lain. Orang ini bisa jadi penggugat, bisa jadi tergugat. Pihak lain ini bisa jadi penggugat, bisa jadi tergugat. Bisa jadi juga hakim orang ini. Ya. Jadi dia harus
diatur mengenai cara bagaimana bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan. Oh sorry, berarti saya ralat tadi ya, yang di sini termasuk hakim itu enggak, ternyata di sini munculnya. Dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak. Nah, hakim diatur juga ketika menerima gugatan, memeriksa, memutus gitu, itu diatur untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan perdata. Nah, ini suatu proses reduksi pelan-pelan kalimat-kalimat ini ya dari Pak Muhammad Nasir ya, yang lebih terlihat nuansa ilmu hukumnya, di sini terlihat lebih nuansa praktisnya. Nah, kemudian ada Ridwan Halim. Ini lebih sederhana, lebih ringkas lagi. Ya. Kumpulan atau himpunan peraturan hukum. Nah, kalau tadi kan menggunakan kata rangkaian. Ya. Kalau rangkaian itu berarti ada koneksitas antar satu dengan yang satu. Tapi kalau disebut kumpulan atau himpunan, seolah-olah itu berdiri sendiri, ya, tidak tidak merangkai, gitu ya, tapi berdiri sendiri. Hilang makna aslinya, makna turunannya tadi hilang lagi. Yang mengatur perihal tata cara pelaksanaan hukum perdata. Nah, ini justru menghilangkan tata cara prosedur dalam pengadilan, kalau menurut Nasir, atau kalau menurut Suparmono, cara bagaimana orang bertindak itu dihilangkan di sini. Munculnya tata cara pelaksanaan hukum perdata. Hukum perdata ini hukum perdata material maksudnya. Atau penerapan peraturan-peraturan hukum perdata dalam prakteknya. Justru saya tidak merekomendasi Anda menggunakan ini. Kalimatnya Ridwan Halim ini. Tapi kok ditampilkan, Pak? Saya ingin menampilkan, ya, tujuannya adalah agar Anda mengetahui ada upaya mereduksi, menyederhanakan makna yang sifatnya mulai dari sangat filosofis, gitu ya, sampai kepada ranah yang sangat praktis. Nah, untuk yang ini, saya sama sekali tidak merekomendasi Anda menggunakan. Ya, jadi dihapus saja dari ingatan. Cukup tahu bahwa ini tidak tepat, ya, pemaknaan ini. Nah, jadi apa kesimpulan yang bisa kita tarik, ya, dari pemaknaan tersebut di atas? Ya, pertama, bahwa peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata kepada hakim atau pengadilan. Ya, ini urusannya penggugat, ya, penggugat tergugat. Kedua, peraturan hukum yang menjamin, mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses hakim mengadili perkara perdata. Ya, kalau yang di atas para pihak privatnya, ini negaranya yang diatur. Kemudian peraturan hukum yang mengatur proses bagaimana caranya hakim dalam memutus perkara perdata. Kalau tadi mengadili, ya, menjamin, mengatur penyelenggaraannya. Ini sekarang mengatur cara memutusnya. Ya. Kemudian yang terakhir, pengaturan hukum yang mengatur tahap dan proses pelaksanaan putusan hakim. Nah, ini kesimpulan yang saya buat dari konsep atau definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, Anda bisa membuat konsep sendiri, gitu ya. Anda buat konsep sendiri. Jadi tugas Anda pertama adalah premisnya sudah ada nih, analisis-analisisnya sudah ada. Coba Anda buat sekarang definisi hukum acara perdata versi Anda. Ya. Jadi itu tugas pertama dari saya yang Anda harus buat tugas itu, dan nanti bisa jadi cukup satu paragraf, ya, nggak usah sampai 2 paragraf karena definisi, ya, yang menampilkan seluruh anasir-anasir itu, kemudian dikumpulkan minggu depannya. Jangan takut salah,
tapi juga jangan nyontek. Ya. Coba diekspor sendiri penggunaan bahasanya. Nanti kita lihat apakah Anda sudah memahami atau tidak. Baik, sampai di sini kuliah kita tentang definisi hukum acara perdata, ya, pemaknaannya hingga perubahan makna yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.